Semangat belajar buat anak-anakku sekalian. Bapak percaya sekalipun anak-anakku di rumah tetapi tetap antusias belajar. Nah, kali ini anak-anakku, Bapak akan membuat suatu video tentang mengerjakan soal AKM. Apa itu AKM? AKM adalah Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyepakati bahwa pengganti UN di tahun 2021 nantinya adalah AKM. Soal-soalnya berbentuk AKM. Nah, di tingkat SD ada 3 level soal bentuk AKM. Level pertama itu kelas 1 dan kelas 2, level kedua itu kelas 3, kelas 4, level ketiga itu kelas 5 dan kelas 6. Nah, soal-soal AKM ini berisi tentang materinya ada numerasi dan literasi. Nah, apa itu numerasi? Numerasi adalah kemampuan untuk menganalisis angka-angka. Nah, kalau literasi kemampuan untuk menganalisis suatu teks atau bacaan. Nah, yuk agar tidak berlama-lama kita coba sama-sama belajar ya tentang soal-soal AKM ini. Nah, Bapak langsung masuk ke level 3 yaitu kelas 6, kelas 5 dan kelas 6 ya. Coba kita klik. Ya, ini adalah level ketiga kelas 6 ya. Kelas 6. Nah, di sini ada bilangan, ada geometri dan pengukuran, ada aljabar, dan ada data dan ketidakpastian. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, ke soal-soalnya. Di sini ada beberapa soal, ya, tergantung anak-anakku memilih soal yang mana. Nah, Bapak akan jelaskan cara menjawabnya soal-soal ini, ya. Baik, kita langsung masuk ke soal selanjutnya, ya. Nah, nih perhatikan anak-anakku. Bapak perlu tekankan dan Bapak perlu ingatkan bahwa soal AKM ini adalah kemampuan untuk menganalisis. Jadi anak-anakku, soal AKM ini berbeda dengan soal-soal biasa. Soal AKM ini bisa jawabannya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3. Nah, yang kedua adalah soal AKM ini tidak selamanya berbicara tentang pilihan ganda. Tetapi soal AKM ini bisa juga memilih antara benar atau salah, antara setuju atau tidak setuju. Nah, kita akan pelajari itu nantinya. Nah, coba lihat soal nomor 1 ini, pilihan ganda kompleks ya. Nah, ini gambar daripada anak sedang belajar atau sedang ujian. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Nah, ini ada namanya, ada nilainya. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, nilai terkecil berada di depan. Perhatikan ini, nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan posisi di bawah ini. Nah, di sini anak-anakku memilih benar atau salah. Tetapi untuk memilih benar atau salah itu, anak-anakku harus bisa mengoperasikan ini. Ya, nah oleh sebab itu kita coba jawab pertanyaan nomor 1 ini. Nah, Bapak sudah buat ini dalam bentuk slide ya. Nah, ini dia. Ini tadi yang ada di soal itu. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan posisi di bawah ini ya. Nah, kita masuk ke soalnya ya. Dian berdiri paling depan. Nah, ini untuk mengetahui benar atau salah kita harus urutkan mulai dari angka yang terkecil. Karena diminta di sini berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan. Yuk, kita akan buat kita urutkan ya. Coba kita urutkan. Nah, Bapak akan buat coret-coretan di sini. Nah, angka yang terkecil yang pertama di mana angka yang terkecil? Nah, dari angka ini di mana angka yang terkecil? Yang ini angka yang pertama, ya. Angka yang kedua yang terkecil ini 89,09. Nah, angka yang kedua yang terkecil yang mana? Nomor ini, tika, ya. Berarti ini nomor 2. Ya. Nah, selanjutnya angka yang terkecil berurutan, ya. Bilangan yang terkecil. Mana yang selanjutnya? Oh, berarti ini nomor 3. Ya, kita masuk nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 ini. Oke. Nomor 5. Oke. Nah, nomor 5. Nah, sehingga bisa kita buat urutannya. Di depan siapa? Di depan berarti Titin. Berarti kita singkat aja ya. Titin. Titin. Kita buat Ti ya, singkat aja ya. Nomor 2 siapa tadi? Tika. Berarti TK. Kita coba TK.
ya. Nomor 3 Wira, WR, kita singkat WR. Ya, WR. Oke. Nomor 4 Dian, ya. Dian, kita singkat DI. Nomor 5 Aditya, adik ya, adik. Kita singkat adik supaya anak-anakku lebih paham, ya. Adik, kita singkat adik. Oke. Nah, jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan berikut. Ya, maka tentukan kebenaran pernyataan berikut. Nah, kita masuk ke soalnya, anak-anakku. Nah, Dian berdiri paling depan. Salah. Dian berdiri paling depan salah. Yang di urutan yang pertama tadi siapa? Ya, Titin. Berarti ini salah. Ya, ini salah. Yang kedua, Titin berdiri paling belakang. Salah juga. Titin berdiri paling belakang. Bukan. Yang berdiri paling belakang itu adik. Dia karena nilainya paling banyak. Itu adik. Berarti ini juga salah. Salah. Berarti ini salah. Nah, tepat di depan Wira adalah Tika. Tepat di depan Wira adalah Tika. Kita coba. Tepat di depan Wira. WR. Wira. Ya, kita singkat Wira. Adalah Tika. TK. Ya. Nah, benar. Nah, ini benar. Berarti jawabannya ini adalah benar, ya. Nah, seperti itulah cara menjawab soal AKM anak-anakku. Jadi kita butuhkan memang betul-betul analisa, ya, kita operasikan semua. Nah, jawabannya bisa kita lihat juga anak-anakku, apakah benar atau tidak, ya. Coba ya, nih kita lihat. Nah, betul ya. Salah, benar. Jawabannya benar. Salah, benar. Oke anak-anakku, oke naik lagi ke soal nomor 2, ya. Soal nomor 2. Tabel berikut adalah data daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A selama 3 tahun, ya. Nah, perhatikan selama 3 tahun terakhir. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat ketaatan program studi. Presentasi tingkat ketaatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil presentasinya, maka semakin besar tingkat ketaatannya. Oh, rumusnya sudah dikasih tahu. Rumusnya ini anak-anakku, ya. Dengan menggunakan rumus, diperhatikan rumusnya. Daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Nah, itu rumusnya. Nah, anak-anakku jangan langsung bingung lihat tabel-tabel seperti ini langsung stres. Oh enggak, kita coba pecahkan sama-sama ya. Anak-anakku coba kita belajar bersama-sama. Nah, pertanyaannya adalah pada tahun 2017. Nah, anak-anakku di sini pada tahun 2017 yang memiliki ketaatan tertinggi adalah program studi. Tapi ingat ya, semakin kecil presentasinya maka semakin besar tingkat ketaatannya. Berarti ambil yang terkecil. Nah, karena pertanyaannya di sini adalah pada tahun 2017 yang memiliki ketaatan tertinggi adalah program studi. Yuk kita kerjakan, ya. Kita kerjakan. Rumusnya tadi apa? Daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Kita masuk ke slide. Ya. Kita masuk ke slide kita. Oke, kita masuk ke slide kita, ya. Oke, ini. Rumusnya tadi coba pakai pena, ya. Rumusnya tadi daya tampung kita DT, kita buat singkat aja DT daya tampung per peminat PM lah ya, PM ya, PM coba peminat dikali 100. Oke, dikali 100 ya. Maaf agak lambat kursornya, ya. Nah, kita buat satu contoh, ya. Nah, kita buat satu contoh. Ya, kita buat satu contoh. Kedokteran, ya. Nah, pertanyaan di sini pada tahun 2017 yang memiliki ketaatan tertinggi, ya. Nah, ketaatan tertinggi kita coba buat 75 dibagi 950 dikali 100, ya. Oke, sama dengan caranya gimana anak-anakku seperti ini? Anak-anakku udah pasti paham lah, ya.
Anak-anakku udah pasti paham lah caranya gimana, cara mengerjakannya ya. Nah, oke. Caranya adalah 100 kali 75 buat atau ini kalikan ke sini. Ya, kalikan ini berarti 75. Nolnya ada berapa anak-anakku? Nolnya ada 2 berarti 1 2 per 950 ya. Nah, supaya lebih singkat bisa matikan 1 0 berarti 750 dibagi 95 ya, lebih singkat ya. Nah, 750 dibagi 95 berapa kira-kira? Nah, ini adalah 7,89. Nah, anak-anakku cari itu semua di sini. Ini yang ya berarti yang ini adalah 7,89 ya. Nah, yang ini berapa? Nah, coba anak-anakku cari 80 dibagi 1020. 80 dibagi 1020. Jawabnya adalah 7,84. 7,84 ya. 7,84. 2 di belakang koma aja kita ambil ya. Nah, 60 dibagi 950. 60 dibagi 950 maka 6,31 ya. Nah, selanjutnya adalah 55 dibagi 750. Jawabannya 7,33. Nah, 40 dibagi 510. Jawabannya berapa? 7,84. Nah, sudah dapat dia. Anak-anakku, sudah dapat dia. Nah, pertanyaannya adalah pada tahun 2017 yang memiliki ketaatan tertinggi, ingat tadi penjelasannya adalah semakin kecil persentasenya maka semakin besar tingkat ketaatannya. Yang diminta adalah memiliki ketaatan tertinggi. Ini mana sini yang paling kecil persentasenya? Yang mana sini yang paling kecil? 7,89, 7,84, 6,31, 7,33, 7,84. Nah, di mana yang paling sedikit presentasinya di sini? Itulah yang tertinggi tingkat ketaatannya. Berarti jawabannya adalah komputer. Nah, kita lihat ya apakah itu benar jawabannya ya. Kita lihat apakah itu benar jawabannya. Nah, ini bisa kita langsung buka ya. Kita langsung buka. Nah, di sini adalah daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat ketaatan program studi. Presentasi tingkat ketaatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil presentasinya maka semakin besar tingkat ketaatannya. Nah, pada tahun 2017 yang memiliki ketaatan tertinggi adalah program studi. Nah, kita isi di sini anak-anakku. Kita isi program studi apa tadi? Ya, jangan salah apa tadi? Program studi komputer. Kenapa komputer? Karena itu lebih kecil presentasinya. Karena udah dikasih tahu di sini rumusnya, ya. Berarti kita buat komputer ya, komputer. Nah, kita ketik komputer ya. Coba periksa jawabannya, ya. Coba kita periksa jawabannya. Apakah itu? Jawabannya benar anak-anakku, ya. Nah, gampang kan anak-anakku? Gampang sekali, ya. Tetapi ingat harus dianalisa dulu, jangan langsung dijawab gegabah menjawab, ya. Lanjut ke soal nomor 3. Berbentuk tabel lagi. Wah, anak-anakku bisa pusing. Tapi jangan dulu ya. Kita coba pecahkan sama-sama. Kita belajar bersama-sama anak-anakku. Nah, supaya kita bisa lebih memahami hal-hal yang baru. Masuk lagi ke nomor 3. Tabel berikut adalah data daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A selama 3 tahun terakhir. Nah, tabelnya sama. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat ketaatan program studi. Presentasi
Presentasi tingkat ketaatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung, sama rumusnya anak-anakku ya, rumus daya tampung dibagi peminat ya, dibagi peminat dikali 100. Nah, tapi kita pahami dulu di sini. Urutan program studi yang memiliki ketaatan tertinggi ke ketaatan terendah di tahun 2018. Nah, ini di tahun Nah, anak-anakku, kalau kita sudah operasikan tadi di 2017, sekarang dianjurkan ke 2018 ya. Nah, kita coba urutan program studi yang memiliki ketaatan tertinggi ke ketaatan terendah pada tahun 2018 adalah, ada berapa kota di sini? 1 2 3 4 5. Nah, di mana urutan yang tertingginya ya? Tertinggi. Ingat, tertinggi tadi semakin kecil tingkat presentasinya. Ya, berarti yang terkecil tingkat presentasinya nanti ya. Oke, anak-anakku, kita langsung masuk ke slide berikutnya ya. Nah, kita coba pahami ini ya. Nah, anak-anakku, perhatikan ini ya. Urutan program studi memiliki ketaatan tertinggi, ketaatan terendah tahun 2018. Nah, ini harus kita buat lagi begini yang tadi ya. Kita coba buat lagi pensilnya. Nanti dihitung anak-anakku, saya buat contohnya ya. Contoh lagi 75 per 1150 dikali 100. Oke ya. Nah, seperti biasa, ini kalikan sini, berarti dapatlah hasilnya 7.500 dibagi 1150. Mati 1 0 berarti sama dengan 750 dibagi 115. Nah, ayo berapa anakku? Ayo bagikan ya. Dapatlah hasilnya 6,52. 2 di belakang koma aja kita ambil ya. 2 di belakang koma ya. Berarti hasilnya 6,52. Berarti ini kalau S ini berarti ini hasilnya adalah 6,52 ya. Yang ini 8,60 ya. Yang ini 6,15 ya. 6,15. Yang ini 6,96. Yang terakhir adalah 6,45. 6,45. Nah, ingat ya. Ingat tadi rumusnya, ingat, semakin kecil presentasinya semakin tinggi ketaatannya. Berarti nomor 1 mulai, karena di urutan program studi memiliki ketaatan tertinggi ke ketaatan yang terendah. Ingat, ketaatan yang tertinggi ke ketaatan yang terendah. Berarti nomor tertinggi di sini karena ini yang paling kecil, berarti ini nomor 1. Nomor 2 berarti matematika. Ya, nomor 2 berarti 6,45. Berarti nomor 2 adalah matematika. Nah, nomor 3 apa? Kedokteran 6,52 ya. Berarti ini nomor 3 ya. Nomor 4 apa? Elektro. Nomor 4 ini berarti nomor 4. Ini nomor 4 ya. Ini nomor 4 ya. Kita kurungi aja ya supaya tidak gabung dengan angkanya ya. Kita kurungi. Oke. Nah, berarti nomor 5 ini adalah hukum ya. Hukum. Berarti ini nomor 5 ya. Kita kurungi aja. Nah, pertanyaannya adalah urutan program studi yang memiliki ketaatan tertinggi. Berarti tertinggi komputer, berarti pertama komputer,
Berarti yang nomor 2 adalah matematika, nomor 3 adalah kedokteran, nomor 4 adalah elektro, nomor 5 adalah hukum. Maka kita coba jawab. Di sini adalah yang pertama apa tadi? Komputer ya, komputer. Nah, nomor 2 adalah matematika. Ya, nomor 3 adalah kedokteran ya. Nomor 4 adalah elektro ya. Nomor 5 adalah hukum. Nah, komputer, matematika, kedokteran, elektro, hukum. Apakah jawaban kita ini benar atau tidak? Boleh kita coba apa di sini? Boleh kita lihat pembahasannya di sini. Ya, kita lihat pembahasannya. Iya, komputer, matematika, kedokteran, elektro, hukum. Ya, gampang kan anak-anakku sekalian? Nah, seperti inilah cara menjawab soal-soal AKM. Mungkin ini secara singkat, nanti Bapak akan buat lagi bentuk videonya. Terima kasih anak-anakku, semangat belajar terus.